Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my students. How are you today? I hope you are still okay and you are in good condition. Okay. Thank you for joining in my class. Okay. Today we are at the fourth meeting and we will discuss about the new topic that is about understanding paragraph. Oke, baiklah mahasiswaku semua. Hari ini kita bertemu di pertemuan keempat untuk membahas materi baru, tapi masih dalam bagian sub yang besarnya yaitu understanding paragraph atau memahami paragraf. Yakni kita akan membahas yang namanya punctuation. Oke. Sebelum kita mulai materinya, kita lihat dulu CPMK mata kuliah yang akan dicapai. Kita masih menggunakan CPMK mata kuliah 1, yakni mampu memahami, menguasai, dan menggunakan tanda baca atau punctuation dalam kalimat dan paragraf pendek di dalam bahasa Inggris. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tanda baca. Nah, tanda baca ini dikenal dalam istilah bahasa Inggrisnya punctuation. Kemudian kita membahas juga nanti Ananda harus mampu menulis kalimat sederhana dalam bahasa Inggris yang sesuai dengan kaidah penulisan kalimat dalam bahasa Inggris. Bahwa dalam kaidah penulisan itu ada yang namanya struktur kalimat minimal, kita sudah mempelajari ada subjek dan predikat, dan kali ini ditambah dengan tanda baca. Nah, mari kita lihat apa itu punctuation. Okay, let's see the next slide. Kita lihat slide berikutnya. Kita mulai dari definisi punctuation. Punctuation adalah tanda baca, yang mana maknanya petunjuk bagaimana struktur pengorganisasian, intonasi, dan jeda yang dapat diamati dalam membaca. Dalam menulis dan membaca, tanda baca merupakan hal yang sangat penting untuk membantu pembaca agar memahami maksud dari bacaan secara jelas. Jadi di sini kenapa Ananda harus belajar yang namanya tanda baca? Karena tanda baca itu selain untuk memberikan informasi mengenai intonasi dan jeda, juga tanda baca menentukan makna. Nah, jadi ketika misalnya Ananda melihat ada tanda baca seperti titik, artinya Ananda itu berhenti dulu, itu untuk intonasi dan jeda. Tapi nanti kalau melihat tanda baca seperti titik koma, titik dua, itu punya makna. Kalau misalnya seperti titik dua, biasanya setelah titik dua itu berisi uraian. Jadi tujuannya nanti Ananda kalau di bidang studi bahasa Inggris, membaca teks-teks bahasa Inggris, ada Ananda lihat ada titik dua, Ananda tidak usah ragu, berarti setelah titik dua itu informasinya adalah penjabaran dari sebelum titik dua. Nah, atau sebelum colon namanya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat beberapa jenis tanda baca yang dipakai di dalam membaca dan menulis. Oke. Kita mulai dari yang pertama adalah titik atau full stop in English-nya. Ananda pasti tidak akan ragu, tidak akan bingung yang titik itu seperti apa. Itu adalah penanda bahwa itu sebuah kalimat. Nah, okay, dipakai untuk mengakhiri kalimat pernyataan, dan mengakhiri indirect speech. Jadi intinya dia untuk mengakhiri sebuah kalimat. Kalau sudah ada titik, berarti kalimat itu sudah selesai. Disambung lagi yang baru, berarti sudah kalimat baru dan diawali dengan huruf besar. Nah, contohnya, he asked where his suitcase was. Titik di belakang itu menandakan kalimat sudah selesai. Tandanya ini kalimat, ingat, dia diawali huruf besar, he adalah huruf besar, ini dia. Kemudian, ask, he ini juga sebagai subjek, ask ini adalah kata kerja, dan titik ini adalah penanda bahwa kalimat sudah selesai. Kemudian yang kedua, I eat it. I eat it berarti ini kalimat. Nah, itu kalau menandakan pertama ini kalimat, Ananda bingung, ini mana ya? Ini kalimat atau enggak? Nah, ini kalimat, tandanya kenapa ada titik. Nanti baru Ananda tentukan ini ciri-ciri kalimat apa? Ada subjek, predikat, dan diawali dengan huruf besar. Nah, ini subjeknya adalah I, kata kerjanya atau predikatnya adalah it. Nah, ini tandanya kalau ini adalah kalimat. Oke. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu koma. In English juga dibaca koma, cuma beda katanya saja, cara penulisannya, huruf-hurufnya. Kita lihat, apa fungsi koma?
mengganti kata "and" atau "dan" di antara dua kata sifat, adjektif. Nah, kita lihat contohnya. Contoh, he is a strong and healthy man. Di dalam satu kalimat ini ada dua adjektif, yaitu strong and healthy. Oke? Nah, ini bisa dihilangkan, and ini bisa dihilangkan, dan digantikan dengan koma. Maka kalimatnya menjadi seperti ini. He is a strong, healthy man. Nah, sebenarnya maknanya ini, he is a strong and healthy man. Dia kuat dan sehat. Nah, jadi and tadi digantikan dengan koma. Jadi fungsi dari koma adalah pengganti kata and di antara dua kata sifat. Nah, kita lanjut fungsi berikutnya. Menandakan jeda dalam kalimat kompleks atau menandakan beberapa hal yang dipisahkan dalam daftar yang panjang. Nah, menandakan jeda ini artinya, misalnya ketika Anda membaca, itu kan tidak selalu dalam teks itu ada titik. Nah, kalau titik itu jedanya agak lama. Jeda itu berarti berhenti. Nah, kalau koma itu jeda juga sebentar. Kita untuk mengambil nafas biasanya. Nah, itu dipakai koma. Artinya kalau Anda lihat ada koma, berhentilah sejenak. Nah, itu artinya menandakan jeda. Kemudian menandakan beberapa hal yang dipisahkan dalam daftar yang panjang. Nah, mana dia contohnya? Ini dia contohnya daftar yang panjang. I need 2 kilograms of cabbage, a kilogram of chili, 2 kilograms of noodle, and a pack of salt. Nah, jadi ini adalah cabbage, ini kan jabaran, ini panjang. Nah, dipakai koma. Misalnya, dalam bahasa Indonesia saya terjemahkan, saya membutuhkan 2 kilogram cabbage, loba 1 kilogram chili, cabai, 2 kilogram mie, dan 1 pack atau 1 bungkus garam. Nah, itu kita pakai penjabaran benda yang banyak itu kita memakai koma. Saya mau membeli misalnya pena, pensil, penghapus, dan penggaris titik di belakangnya. Nah, itu tandanya memisahkan daftar yang panjang. Kita lanjut memisahkan tanggal, bulan, dan tahun. Seperti ini. John met me on February, 15th, 2019, in Jakarta. Ini gunanya koma memisahkan tanggal, bulan, dan tahun. Oke, saya rasa cukup paham ya. Kita lanjutkan. Kita masuk kepada semicolon. Alhamdulillah. Semicolon atau titik koma. Nah, titik koma seperti ini. Nah, ini namanya semicolon. Apa fungsinya? Untuk memisahkan dua kalimat yang seharusnya bisa digabung dengan menggunakan kata hubung seperti and, because, since, unless, and while. And ini artinya dan, because karena, since juga bisa karena atau semenjak, unless meskipun, jika, while sementara itu. Jadi untuk memisahkan dua kalimat yang seharusnya bisa digabung dengan menggunakan ini penggabungnya ini, tapi kita ganti dengan titik koma. Mana contohnya? Misalnya, I cannot come to your party because I have to finish my work then visit my parents. I am sorry. Nih, saya nggak bisa datang ke pesta kamu karena saya harus menyelesaikan pekerjaan, kemudian mengunjungi orang tua. Mohon maaf ya. Nah, ini penghubungnya kan because. Nah, untuk menghilangkan because ini bisa kita ganti dengan semicolon atau titik koma. I cannot come to your birthday. I have to finish my work then visit my parents. I'm sorry. Jadi di sini menghilangkan penghubung ini bisa kita pakai titik koma, dan satu lagi fungsinya antara kalimat sebelum titik koma dengan sesudahnya berarti menjelaskan atau saling menghubungkan. Jadi yang sesudah titik koma ini menjelaskan yang sebelumnya. Nah, kita lanjut. Call me tomorrow and I will tell you the answer. Nah, kita lihat penggabungannya dengan titik koma. Call me tomorrow, titik koma, I will tell you the answer. Nah, kita lihat di sini titik koma gunanya adalah
penghilang dari atau penggabungan dari dua klausa menjadi satu dan menghilangkan penghubungnya. Dan juga fungsinya adalah kalimat sesudah titik koma berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Jadi ini penjelasnya. Jadi kita ganti dengan ini, titik koma. Kita lanjut. Menghubungkan dua independent clause kalimat bebas yang berhubungan dan menjadi satu kalimat. Nah, kalimat bebas. Nah, contohnya apa? It's your, it's not mine. Nah, ini kalimat bebas namanya nih. Kenapa dibilang bebas? It's your. Kalimat bebas itu nggak perlu kalimat berikutnya. Oke? Okay? Kalau yang di atas ini kalimat terikat namanya. I cannot come to your party because I have to finish my work. Nah, kalau yang kalimat bebas itu masing-masing punya makna. It's your, itu kamu, itu milik kamu. It's not mine, ini bukan milik saya. Kedua-dua ini tanpa pun kita gabung dia sudah punya makna masing-masing. Itu tandanya kalimat bebas. Ya. Jadi kalau mau digabungkan bisa kita pakai saja titik koma. It's your, itu milik kamu. It's not mine, bukan milik saya. Nah, itu gunanya semicolon. Kita lanjut. Titik dua atau colon. Nah, colon ini namanya titik dua. Colon itu gunanya buat apa? Untuk mengawali sebuah daftar penjelasan atau contoh. Nah, let's see the example. Kita lihat contohnya. Here's the example. There are 3 countries that I want to visit this year. Ada 3 negara yang ingin saya kunjungi tahun ini. Kasih titik 2 karena kita mau menjelaskan England, South Korea, and Netherlands. Nah, mohon maaf nih titiknya ketinggalan. Jadi ada 3 negara yang ingin saya kunjungi tahun ini. Kita mau menjelaskan negara apa saja. England, Inggris, South Korea, Korea Selatan, dan Netherlands. Jadi 3 negara ini penjebaran dari sebelum colon titik 2. Nah, kita lanjutkan. I need some ingredients to make donut. Saya butuh beberapa bahan untuk membuat donat. Apa saja bahannya? Flour, eggs, butter, and milk. Nah, untuk menjelaskan bahannya kita pakai titik 2. Tapi kalau misalnya Ananda mau bilang I need flour, itu nggak boleh titik 2 itu. Langsung ke koma. I need flour, eggs, butter, and milk to make donuts. Nah, itu boleh kita ganti dari titik 2 ke koma, tapi kalimatnya kita perbaiki. Kalau tadi saya membutuhkan beberapa bahan, baru titik 2, kita jelaskan bahan-bahannya. Tapi kalau ini langsung kita jabarkan kalau dengan koma. Saya butuh ini, itu koma itu. Tapi kalau saya membutuhkan beberapa bahan bikin donat, di antaranya, nah pengganti di antaranya itu kita ganti dengan titik 2. Okay? I hope you can still focus to me and understand my explanation. Mudah-mudahan masih paham ya. Kita lanjut dengan tanda petik atau quotation mark. Nah, tandanya ini, tanda petik tuh ini dia. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk menunjukkan kalimat atau kata-kata yang secara langsung diucapkan oleh seseorang. Kemudian diberikan tanda koma setelah pengenalan pada kalimat langsung tersebut. Mohon maaf, tanda koma sesudah itu ya. Nah, kita lihat. Nah, jadi menunjukkan kalimat atau kata-kata yang secara langsung diucapkan oleh seseorang. Kemudian berikan tanda koma setelah pengenalan pada kalimat langsung tersebut. Ulang kembali tadi ya. Kita lihat contohnya. Nah, gini. Oke. Nah, kita lihat. Ini tanda kutip pertama. Nah, ini penggunaan tanda kutip. Oke. I am hungry. Please buy some foods for me. Here's the money. Nih, tutup kutipannya dulu. Kasih koma, ini baru kalimat tidak langsungnya. Ini kan kalimat langsung ini, I'm hungry, saya lapar. Tolong belikan saya beberapa makanan. Ini uangnya, ini tanda kutip, ini omongan yang langsung ini namanya. Nah, setelah ucapan langsung itu dikasih penutup dulu kutipannya, kasih koma. Said a beggar. Oke, nah jadi cara menulisnya dengan penulisan kutip ini kalimat yang di dalam kutip itu artinya itu kalimat langsung diucapkan oleh yang punya
kalimat si penuturnya. Nanti untuk mengatakan itu sebagai kalimat tidak langsung, kata si pengemis. Nah, berikan tanda koma dulu sesudah tanda kutip kedua. Oke. Nah, kita lihat lagi contoh berikutnya. Tanda kutip dibuka dulu. Do you know where the zoo is? Kamu tahu nggak di mana kebun binatang? Tanda tanya. I need a direction. Saya butuh arahan atau saya butuh tahu di mana lokasinya. Tutup koma dulu, tutup kutip dulu. Ini tandanya dia kalimat langsung. Kasih koma, baru kita bikin said a tourist. Kata atau tanya si turis. Nah, jadi di sini kayak kita membuat sebuah skrip drama. Nah, itu ada kalimat langsungnya, kemudian ada kalimat tak langsungnya setelah itu. Nah, misalnya saya mau itu, saya mau sepotong roti, kata si A. Nah, saya mau sepotong roti itu pakai tanda kutip. Kemudian sebelum kata si A itu tutup kutipnya dulu, kasih koma sebelum itu. Oke, Miss rasa cukup paham ya. Kemudian yang berikutnya, the teacher said, koma, do not be noisy, please. Nah, jadi komanya sebelum ini, sebelum kutip pertama boleh, asal ada guru mengatakan, nah, do not be noisy, please. Jangan ribut. Nah, oke. Kita lanjut dengan seru. Nah, tanda baca seru atau exclamation. Digunakan untuk mengekspresikan rasa terkejut, takut, senang, pujian, atau kalimat perintah. Jadi penggunaannya banyak. Rasa terkejut, rasa takut, senang, juga boleh pujian atau kalimat perintah. Nah, kalau biasanya kalau kita bikin tutup pintunya, nah itu tanda seru itu di belakangnya. Ambilkan saya buku, ambilkan saya minum. Nah, itu tanda seru kalau dia memerintah itu. Oke? Contohnya, oh my God, tanda seru. What a great concert. Kalau kita memberikan pujian juga boleh, cantik sekali baju kamu, itu juga boleh memakai tanda seru. Kemudian terkejut tadi sudah saya contohkan, oh my God. Nah, I'm shocked. Nah, saya shock. Nah, itu boleh pakai tanda seru. Kemudian, no, it's so scary. Oh, sangat menakutkan. Nah, macam-macam. I'm so happy. Mengungkapkan senang ya. Nah, kemudian open the door please. Tolong dibuka pintunya. Nah, itu exclamation. Nah, ini tanda kurung lagi yang berikutnya atau parenthesis. Oke. Tanda kurung ini untuk menambahkan materi sebagai informasi tambahan. Nah, kita lihat contoh. Nah, ini dia informasi tambahan. Artinya apa? Yang di dalam kurung ini adalah informasi tambahan. Nah, kita contoh. My lovely sister, buka kurung, Hana, tutup kurung lagi, lives in Japan. Sebenarnya nggak pakai Hana pun boleh, tapi karena ini informasi tambahan, kalau mau menjelaskan misalnya, saudara perempuan kesayangan saya itu, siapa, yang mana? Nah, kalau orang butuh tahu siapa orangnya, kita kasih informasi, namanya Hana, kita pakai tanda kurung. Jadi orang tidak menganggap ini subjek, tapi adalah objek pembicaraan kita. Kita hanya memberikan informasi tambahan saja. My lovely sister ini subjeknya, lives adalah kata kerja. In Japan, ini ada titik, maaf lagi terlupa ya. Nah, Hana ini hanya sebagai informasi tambahan, bukan sebagai subjek. Kecuali Ananda buang my lovely sister-nya, Hana saja yang ada, itu boleh sebagai subjek dia. Hana lives in Japan. Tapi kalau dua-dua seperti ini, yang dalam kurung namanya informasi tambahan. Nah, contoh lagi, Presiden of Indonesia. Presiden Indonesia siapa? Kalau orang nggak tahu, kita kasih informasi tambahan. Siapa? Joko Widodo, kasih kurung. Visit USA. Nah, seperti itu. Jadi itu fungsi tanda kurung. Oke? Nah, berikutnya adalah apostrofi atau apostrofis. Tanda seperti tanda koma terbalik dan letaknya di atas. Nah, kita lihat. Diletakkan setelah huruf S dalam sebuah kata yang menandakan kepemilikan. Tidak perlu spasi sebelum dan sesudah apostrof. Jadi diletakkan dalam sebuah kata yang menandakan kepemilikan. Contoh. Nah, kita lihat contohnya. John's property. Kalau ada John's, S,
property artinya Jones, S ini milik nih. Atau Anda bilang Ria's books. Nah, berarti Ria's, S itu artinya bukunya si Ria. Oke. Those are my sister's book. Nah, those are my sister's book ini artinya kepemilikan dari bukunya. Siapa yang punya? My sister. Kalau ini siapa yang punya? John yang punya. Nah, kita lihat contoh yang penjelasan berikutnya. Apostrofi juga menandakan tentang kata yang disingkat. Biasanya dalam tulisan tidak formal. Nah, mungkin Anda bisa lihat dalam teks-teks bahasa Inggris, sering itu, atau orang ngomong dalam bahasa Inggris, contohnya begini, I'll go home early. Nah, I will go home early. Nah, koma seperti ini, sebenarnya ini singkatan. I'll go home early, sebenarnya dia I will go home early. Itu kepanjangannya. Ya, I'm so tired. I am so tired. Ini sebenarnya I am so tired. Ini disingkat I'm so tired. Nah, kemudian who's going home? Sebenarnya dia adalah who is going home. Nah, singkatan. Oke, kita lanjutkan. They're friends. They are friends. Nah, oke, itu apostrofi. Kita lanjut dengan hyphens. Hyphens ini adalah untuk menghubungkan kata atau penggalan kata atau membagi kata menjadi beberapa bagian yang mana menunjukkan sifat atau adjektif dari subjek. Misalnya begini. The 5-year-old girl is sitting on the bench in the park. Oke. Nah, artinya gadis berusia 5 tahun itu sedang duduk di bangku panjang. 5-year-old girl ini dia menjadi satu kata, artinya 5 tahun, digabungkan dia menggunakan hyphen dan fungsinya sebagai adjektif, menjelaskan siapa? Girl. Nah, itu dia. Jadi kalau Anda lihat itu dia satu makna jadinya. Nah, kemudian I'd like to wear light blue dress to that concert. Saya ingin memakai baju yang berwarna biru muda ke konser tersebut. Jadi light blue ini maknanya jadi satu, biru muda. Kalau kita artikan satu-satu kan dia light, ringan. Blue adalah biru, kan tidak mungkin biru ringan. Nah, jadi hyphen ini membuat maknanya jadi satu adjektifnya. Awalnya adjektifnya dua menjadi satu makna. Okay? I think you can understand it well. Kita masuk ke writing simple sentences lagi ya. Okay, menulis kalimat sederhana. Nah, kalimat sederhana adalah kalimat yang dibentuk minimal dari satu subjek dan satu predikat dan diakhiri oleh titik. Kalimat sederhana dalam bahasa Inggris dapat dibentuk dengan berbagai tenses. Nah, jadi kalimat sederhana itu subjeknya cuma satu, kata kerja atau predikatnya satu, dan ada titik di akhir. Minimal tuh ya. Oke. Kita lanjut. Contoh kita ambil simple present tense. Oh, sorry. Nah, kita lihat contohnya. Oke. Bentar ya Ananda ya, kita lihat contohnya dalam bentuk kalimat simple present tense. Kayaknya ada masalah pada data saya sedikit ini. Nah, nggak mau dia di slideshow kan? Oke. Nah, kita contohkan. I walk, she walks, someone walks. I subjek, walk adalah kata kerja. She adalah subjek, walks adalah kata kerja. Bedanya yang pertama dengan kalimat kedua adalah walk-nya satu pakai S, satu tidak. Nah, kenapa? Karena subjeknya beda. Saya sudah menerangkan pada pertemuan sebelumnya bahwa subjek yang ada subjek itu yang tunggal, ada jamak, dan ada orang yang ketiga tunggal. Nah, kayak she, he, it itu kata kerjanya ditambah dengan s. Jadi kalau she walks, he walks, atau nama orang yang tunggal, Andy walks. Nah, kemudian ada lagi yang orang pertama, I walk, itu tidak boleh pakai s. Tambah lagi they, you, we, are. Nah, they, you, we. Sorry, they, you, we itu memakai kata kerja tanpa s. They walk, we walk, you walk. Nah, itu ingat. Jadi kalau dia jamak orangnya itu kata kerjanya tidak dipakai s. Tapi kalau tunggal orangnya kata kerja pakai s. Tunggal itu yang satu. Nah,
Kemudian yang lagi juga pakai S adalah penggunaan nih someone. Nih dia, subject, everyone, anyone, someone, no one, everybody, anybody, somebody, nobody dianggap tunggal. Jadi kata kerjanya ditambah S. Nah, bagaimana kalimatnya kalau mengatakan tidak atau penolakan? Ini dia, kalau penolakan, I do not walk. Saya tidak berjalan. She doesn't walk. Someone does not walk. Nah, artinya apa? Jika kalimat negatif, maka ditambahkan do atau does. Nah, do does itu beda pemakaiannya. Do itu untuk subjek yang jamak dan orang pertama tunggal. Siapa yang jamak? You, we, they. Siapa yang orang pertama tunggal? I. Nah, kemudian juga untuk subjek yang nama orang yang banyak. Andi dan Ani. Itu pakai do itu. Nah, I do not walk, sudah dikasih do, pakai not, kata kerja tidak boleh pakai S. Nah, kemudian kalau subjeknya tunggal, she does not walk. She memakai kata bantu does, pakai not, itu karena orangnya tunggal. Jadi kalau dia tunggal pakai does ya. She, he, it. Kemudian nama orang yang satu itu pakai does not. Kata kerjanya walk saja, tidak boleh dikasih S lagi. Oke, sementara itu yang someone karena dia tunggal sama prinsipnya dengan yang pemakaian orang ketiga tunggal atau orang yang tunggal biasa. Oke. Nah, berikutnya adalah kalimat tanya. Kalimat tanya, kata bantu dan do dan does itu dipindahkan ke depan. Jadi kalau misalnya do you walk? Nah, ini kan asalnya dari I itu. I itu kan tidak mungkin kita bertanya do I walk? Nah, diganti I itu menjadi you. Do you walk? Kasih tanda tanya. Kalau dia tunggal, does she walk? Kalau dia bentuk pemakaian kata ganti someone dan segala macam, does someone walk? Nah, itu dia bentuk kalimat sederhana. Jadi hanya satu subjek, satu predikat. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke Ananda, kita lanjutkan kembali. Ini adalah latihan yang harus Ananda kerjakan. Untuk penjelasan saya rasa sudah cukup. Di sini ada 3 buah latihan. Oke. 1, 2, 3. Maaf, ada 4 latihan. Oke, ada 4 latihan yang harus Ananda kerjakan di jam perkuliahan kita. Ini exercise 4 ya. Nah, oke. Ini Ananda kerjakan di jam perkuliahan exercise 1, 2, 3, 4. Dan Ananda kerjakannya dengan tulisan tangan, kemudian difotokan, pindahkan ke Word, lalu kirim ke e-learning. Saya tidak terima dengan ketikan lagi, karena indikasi nanti untuk mengcopy paste sangat tinggi. Ya. Jadi ini exercise 1, 2, 3, 4 dikumpulkan pada jam kuliah, pada pertemuan sekarang. Kemudian ini PR, homework, tugas di rumah. Nah, ada 3 homework. Saya bahas dulu exercise 1. Exercise 1 ini adalah use apostrophes. Tadi sudah kita bahas tanda kepemilikan. Nah, ini dia. I do not understand. Jadi kan dia kalimat menggunakan apostrofi, disingkat. Nah, boleh disingkat kalau dia menyatakan penggunaannya untuk singkatan. Anda boleh lihat contoh di buku juga ada. Kemudian penjelasan saya tadi juga sudah ada. Ini penggunaan apostrofi. Nah, kalau I will not go outside during storm ini, apa yang mau kita singkat? Ada, udah saya berikan. I am waiting, jadi apa dia? Oke, kita lanjut exercise 2. Fill in the missing columns. Anda disuruh ngasih titik 2, column. Nah, cari di dalam ini mana yang di mana kita harus taruh titik 2-nya. Ya. Kemudian exercise 3, ini tak kasih koma. Nah, saya kasih contohnya. Ini yang untuk section 1 ini komanya untuk list. Oke, untuk daftar. Anda carilah kira-kira bendanya yang mana yang patut kita kasih koma. Oke. Exercise 4, Ananda mencari 3 kalimat dari teks ini, salin ulang kalimatnya di sini, teksnya nggak usah disalin lagi, jadi salin ulang kalimatnya saja, kemudian garis bawahi mana dia yang subjek dan predikat, minimal 3. Ya. Itu tugas untuk latihan di hari ini. Kemudian PR di rumah, ini masih mengenai koma, tandai ini mana yang
harus kita taruh koma. Ini untuk separating independent clauses. Saya kasih contoh, I like to run, koma, but not when it's hot. Nah, carilah mana yang satu kalimat. Carikan dulu kalimatnya satu saja. Nah, nanti dia ada kata hubung seperti or, nor, kemudian yet, nah, kemudian for, kemudian but. Di situ kita taruh nanti komanya. Ya. Tugas kedua adalah masih koma to separate quotes. Nah, itu untuk memisahkan tanda kutip tadi kita udah bahas ya, di mana kita taruh. Oke. Kemudian tugas ketiga adalah bikin 5 kalimat sederhana menggunakan kata-kata ini. Oke, I think enough for today. Sudah cukup rasanya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Ananda. Jika masih ada pertanyaan, silakan dilanjutkan di grup WhatsApp kita. Okay, I think enough for today. I'm sorry for my mistake. Thank you for your attention. See you on the next presentation. And bye-bye.